Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, sehat, walafiat sehingga kita masih dapat menghirup udara segar dan masih tetap bisa melanjutkan perkuliahan ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita masih bisa dapat menikmati indahnya Islam hingga saat ini. Yang terhormat Bapak Sabiruddin selaku dosen mata kuliah retorika, dan yang saya hormati dan saya banggakan sahabat-sahabat sekalian. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan tentang ingat fitrah kita sebagai hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Tagut ini ialah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan dengan itu kita bisa mengembalikan manusia dalam fitrahnya, yaitu dakwah tauhid, dakwah yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak ada yang lain. Maka dakwah yang sejati ialah bagaimana ia berupaya mengikis segala sesuatu yang mengotori fitrah manusia atau melepas segala sesuatu yang mengotori fitrah manusia, yaitu dengan cara beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak ada yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi fitrahnya kita ini hanyalah untuk beribadah. Kalau kita tidak mau beribadah atau hanya ingin bersenang-senang dengan kehidupan dunia, maka kita keluar dari fitrahnya manusia. Dalam beribadah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ibadah mahdoh, dan yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh yaitu ibadah yang telah disyariatkan dan tata caranya sudah ditetapkan, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh yaitu ibadah yang telah disyariatkan, namun tata cara pelaksanaannya tidak ditentukan oleh waktu dan jumlahnya, seperti membaca Al-Quran, sedekah, tolong-menolong, dan sebagainya. Jadi ibadah ini maknanya luas, tidak hanya sholat, puasa, zakat, haji, tetapi makan, ke toilet, tidur, dan bercermin, ini semuanya ibadah jika kita membaca bismillah dan mengikuti atau mencontoh Nabi Muhammad SAW, karena man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannati. Barang siapa yang mengikuti sunnahku maka dia cinta kepadaku, barang siapa yang cinta kepadaku maka akan masuk surga bersamaku. Jadi kalau kita sudah tahu tujuan kita hidup ini untuk beribadah, maka prioritaskanlah kehidupan sehari-hari kita ini untuk beribadah. Jangan sampai kita lalai dan lebih mencintai dunia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 64,
wa ma hadhil hayatad dunya illa lahu wa la'ib innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan sedar gurau dan permainan saja, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah negeri yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Jadi kalau kita tahu dunia ini hanyalah permainan saja yang kita tidak abadi dunia ini, maka janganlah kita terlalu bersenang-senang dengan kehidupan dunia sehingga kita melupakan kehidupan akhirat. Karena kita hidup di dunia ini hanyalah pariwisata atau numpang lewat saja, dan alam akhiratlah yang selamanya kita tempati. Kita hidup di dunia ini diibaratkan seperti kita di lautan yang sangat luas. Kita celupkan tangan kita ke dalam air tersebut dan kita angkat, dan tetesan itulah dunia. Maka dunia ini hanyalah kecil dan kita tidak abadi. Kalau kita sudah tahu dunia ini kecil dan kita tidak abadi, maka jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 23 dan 24, waji'a yawma idim bi jahannam yawma idin yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dan pada hari itu diperlihatkanlah neraka jahanam. Pada hari itu ingatlah manusia, dan tetapi tidak berguna lagi itu baginya. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Jadi jangan sampai kita menyesal di kemudiannya. Walaupun kita menangis darah pun tidak mungkin akan dikembalikan ke dunia lagi, walaupun hanya 1 detik. Maka dari itu, gunakan waktu ini sebaik-baik mungkin, karena orang yang cerdas yaitu menyiapkan bekal akhiratnya jauh-jauh hari sebelum kematian tiba. Dari penyampaian yang saya bawakan tadi, saya akan menyangkut pautkan dengan 5 prinsip hukum retorika. Yang pertama, inventio, yaitu menggali topik dan halayak. Berhubung saya kuliah di Yayasan Samarinda, maka tema yang saya bawakan yaitu menyangkut tentang keagamaan. Yang kedua, dispositio, pengorganisasian pesan. Pesan yang saya bawakan tadi mulai dari pembukaan, pengantar, isi, dan penutup. Yang ketiga, elocutio, yaitu gaya atau diksi. Gaya atau diksi yang saya bawakan yaitu ketika kita di dunia ini hanyalah sebagai pariwisata, dan ketika kita hidup di dunia ini bagaikan sebuah di lautan yang luas, dan kita celupkan tangan kita ke dalam air tersebut dan kita angkat, dan tetesan itulah dunia. Yang keempat yaitu memoria. Memoria yaitu mengingat masa lalu. Itu yang saya ambil contoh tadi di Quran surah Al-Fajr ayat 24, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, alangkah baiknya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk kehidupanku. Maka dia mengingat masa lalu ketika dia tidak mengerjakan amal soleh. Yang kelima yaitu pronunciation, penyampaian atau inti pesan yang saya sampaikan, yaitu ingat fitrah kita sebagai hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita untuk beribadah atau untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fitrah kita itu, kalau kita tidak mau menyembah atau beribadah kepada Allah, maka kita keluar dari fitrahnya manusia. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.